Orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, itu kebutuhan akan doa-doa kita yang masih hidup itu jauh lebih ia harapkan daripada kita terhadap sarapan. Sing biasa sarapan, biasa ngopi, ini pun panik. Makanya wong-wong semodel kados kula, niku lek arep Ramadan lemes. Saban ini bulan istimewa. Ini adalah kenapa disebut bulan Rasulullah, karena memang nisfu Sa'ban tanggal 2 gitu. Nah itu nisfu Sa'ban. Biasanya para masyayikh kita, para ulama kita sangat serius untuk mengisi malam nisfu Sa'ban dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan kegiatan-kegiatan positif atau apapun yang bisa panjenengan lakukan. Mugi-mugi dipun tampi sedaya kali Allah Subhanahu wa taala. Orang beruntung itu siapa, kata Imam Ghazali? Orang beruntung itu adalah orang yang ketika meninggal dunia maka dosanya selesai. Tapi sial itu adalah orang yang meninggal kemudian dosanya nggak habis-habis. Karena ngeten Pak, kita kan jenengan tasih NU nggih. Jenengan rata-rata NU toh? Nggih. Nate yasinan. Lek yasinan kan nemu ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Pada akhirnya yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah itu tidak hanya apa yang kita lakukan, tapi ternyata apa yang pernah kita lakukan kemudian diteruskan orang. Al-Asar sebagaimana di tafsir-tafsir yang ada, misalnya kayak teng Jalalain itu singkat, dia hanya mengatakan, seingat saya Jalalain itu hanya mengatakan asar itu adalah ma'ustun ba'dahu. Asar itu adalah sebuah perilaku yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, itu asar. Tapi di beberapa tafsir yang lebih besar dijelaskan bahwa asar itu ya tergantung, imma hasanah wa imma sayyi'ah. Imma hasanah, contoh yang bisa mengangkat kita, bisa menyelamatkan kita, bisa menerangkan kuburan kita, makam kita ketika kita sudah mati, itu adalah asar sing hasanah. Contohnya misalnya kayak kata alimi ilmin wa tasnifi kitabin, atau kawakfi habisin, misalnya kayak begitu. Contoh, jenengan misalnya nuwun sewu, jenengan koyok Gus Dia. Beliau ini, para guru-guru kita ini, kapanpun Allah Ta'ala mengambil, tapi muka-muka aja cepet-cepet, karena kita masih sangat butuh dengan beliau-beliau. Kiai-kiai kita lah katakan begitu, mangkat kapanpun, wafat kapanpun, maka di sana ada asar yang kemudian terus menjadi tabungan beliau. Apa itu? Ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada santri-santrinya, kepada kita semua. Kapanpun santrinya melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan bagian pahalanya. Atau mungkin beliau pernah nulis sesuatu, ngetik sesuatu, kemudian menginspirasi kebaikan bagi banyak orang, maka tulisan atau ketikan itu akan menjadi asar beliau sampai kapanpun. Kalau sekarang kita kenal bahwa apa Pak itu namanya, yang nggak bisa hilang itu apa? Jejak digital. Dari dulu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan jejak kita. Nggih. Al-birru la yabla wa dzambu la yans wa dayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama tadinu tudan. Bahwa sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu tidak mungkin akan hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah terhapus itu. Dan Allah CCTV-nya, kameranya enggak pernah off. Maka kamu bebas, kita semua bebas, kamu boleh melakukan apapun, tapi fakama tadinu tudan. Apapun yang kamu lakukan semua ada balasannya. Semua ada akibatnya. Ketikan-ketikan, tulisan-tulisan, kalau itu baik, menginspirasi, maka itu semua akan menjadi asar. Tapi sayi'ah itu juga ada, asar sayi'ah itu juga ada. Contohnya taksisi zulmi, isya'ati batil. Seingat saya di kitab-kitab contohnya memang itu,
tak sisi zulmi. Misalnya ada orang yang kebetulan dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jabatan itu ia gunakan untuk melakukan undang-undang atau aturan yang membuat masyarakat itu kesulitan atau memberatkan umat, memberatkan masyarakat. Maka kapanpun pejabat itu mati, maka jariyah dosanya tidak akan pernah hilang dari sisinya. Au tak sisi au isyaati batil. Ya kayak tadi itu. Misalnya nulis sesuatu, bikin status, kemudian membuat orang itu terinspirasi keburukan. Maka sampai kapanpun tulisan itu juga akan menjadi asar buruk bagi sang penulis. Nah itu. Makanya kula ningali wau kisah-kisah wau ingkang dipun waosaken kalih Mas Yani. Mugi-mugi sedaya dados amal jariah beliau, moga-moga semua perjuangan beliau moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dosa-dosanya diampuni, kekeliruan-kekeliruan, kesalahannya benar-benar dihapus dari Allah dari samping Allah Subhanahu wa taala. Dan para putra, para putra wayah sedaya mugi-mugi estu-estu pinaringan berkah, pinaringan pangestu. Insyaallah nggih perjuangan nggih. Kula ningali perjuangan. Kalau melihat apa yang beliau perjuangkan dan kemudian Gus Rubi macak pengen jadi pahlawan, itu pancen ya rada ado. Loh, saestu. Dulu itu perjuangan itu kalau tadi mendengar cerita yang diceritakan oleh Abah Haryanto, kemudian lihat perjuangan Gus Rubi kan ya gak imbang ya. Artine pancen Masya Allah. Ya piye ya? Perjuangane Gus Rubi wis mek ngimami tahlil nyapo, ngapusi sapa ta sapa. Perjuangane wong mbiyen masyaallah toh nyawa. Saestu niku. Insyaallah luar biasa saestu. Mugi-mugi sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Berkah lumeber dhateng kula panjenengan sedaya. Insyaallah. Lha nggih pancen aduh, dan moga-moga yang paling penting, moga-moga apa yang diadakan oleh Putra Wayah malam hari ini estu merupakan satu bentuk pengabdian, bentuk kebaktian seorang anak turun kepada para pendahulunya. Mereka inna rajul, kata Rasulullah, la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Berapa banyak dari kita yang sebetulnya menangi baturi wong tua tapi gak iso bekti. Iya, kecuali Pak Yani loh, yang selalu merasa dia sudah sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Kecuali itu enggak. Tapi hakikatnya nek gelem sadar, asli deh. Kita jadi anak itu sebetulnya kesalahan kita dengan orang tua kita sudah sangat banyak sekali. Apapun yang bisa kita lakukan itu tidak mungkin pernah mampu membalas jasa-jasa beliau-beliau itu. Maka kata Rasulullah, kita masih terus punya kesempatan untuk membalas jasa-jasa orang tua kita. Fayada'ullaha ta'ala min ba'dihima fayaktubuhullahu minal ba'in. Maka daripada itu, kalau orang tua kita sudah mangkat, jangan lelah untuk terus mendoakan. Siapa tahu kita semua kemudian tertulis sebagai anak-anak yang berbakti. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara, anak-anak yang berbakti itu insya Allah akan mendapatkan kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku Pak. Kadang-kadang awake dhewe yo mikir, sakjane ngene iki donga-donga ngene iki nyambung apa ora, teko apa ora? Teko. Onten ya Allah, kitab karangane Asy-Syaikh Habibillah As-Singkiti. Judulnya apa ya lali? Zadul Muslim fima ittafaqal Bukhari wa Muslim. Ada kitab judulnya adalah Zadul Muslim. Zadul Muslim itu cara dimaknani sangu. Napa nggih kok sangu? Sangu itu apa ya? Tabungan orang muslim untuk membahas hadis-hadis yang disepakati, yang sesuai apa yang ditampilkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sana mengatakan bahwa orang itu kalau sudah di dalam kubur, al-amwat itu ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wa syarab. Bahwa orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, itu kebutuhan akan doa-doa kita yang masih hidup itu jauh lebih ia harapkan daripada kita terhadap sarapan.
Kita ini kalau nggak sarapan gampang panik. Kayak sebentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi kan Ramadan. Awake dhewe ninggal sarapan itu pun muskilah. Sing biasa sarapan, biasa ngopi, niku pun panik. Makanya wong-wong sing model kados kula, niku lek arep Ramadan lemes. Lemes. Lah kecuali lek panjenengan piantun-piantun khusuk kaya Gus Dia, kaya Gus Son panjenengan wong khusuk ya, ahli poso. Bahkan kaya Gus Dia gampang viral nek pas poso. Khususnya fi masalati tarawih. Gampang viral itu. Itu luar biasa. Luar biasa tenan. Lah lek kaya kula-kula ngeten iki lemes. Tapi ternyata kebutuhan kita akan makan dan minum itu masih kalah dengan kebutuhan beliau-beliau yang sudah ada di dalam kubur terhadap doa-doa kita semua. Dan ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditulis oleh Syekh Habibullah As-Singkiti. Adikku, makanya bahkan Nabi juga dawuh mal mayyit fi qabrihi illa shibhul harikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaqu min abin au ummin au waladin au sadiqin sikati. Bahwa orang itu kalau sudah berada di dalam kubur itu kayak orang yang sedang hanyut ketika ada banjir yang sangat deras, terus teriak-teriak minta tolong. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Dia hanya menunggu, hanya menantikan doa-doa terbaik, bacaan-bacaan terbaik, hadiah-hadiah terbaik dari yang masih hidup. Entah itu orang tua, entah itu anak atau teman. Inilah pentingnya kita punya teman yang baik. Makanya di antara positifnya saudara Yani, sing kula mboten delok blas awale. Kula nu mboten ngerti blas positifnya Pak Yani niku napa mboten ngerti blas niku sewengi. Tapi kula nembe sadar ini tadi. Beberapa menit yang lalu saya baru sadar. Ternyata Pak Yani masih bentuknya ngono. Iku ono istimewanya. Istimewanya adalah karena ternyata beliau memiliki teman-teman yang luar biasa. Para kiai-kiai, para masyayikh yang selalu siap untuk menemani beliau mendoakan yang terbaik bagi para pendahulunya. Saking Pak Yani ini gak pati iso ndonga. Nah, akhirnya jaluk lah ngono masalah. Tapi iku positif, iku bagus. Tetap iku bagus. Loh itu bagus. Berapa banyak di antara kita dilupakan oleh keluarga dekat tapi tetap diingat oleh teman dekat. Makanya memiliki teman yang baik yang kira-kira bisa kita bawa atau paling tidak mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bisa jadi kita tidak bisa kayak beliau-beliau, tapi karena kita selalu berupaya berusaha untuk dekat dengan beliau-beliau, moga-moga kapanpun dan dimanapun beliau ngopi di hadapan Allah kita akan ada di situasi itu. Kan ngono tujuanmu. Aku wis yakin aku wis yakin. Nyapa kok sebab nyedeki Gus Dia, nyedeki Mbah Harun, nyedeki kiai-kiai kabeh, sampai calon-calon kiai kayak Mas Nopel, kayak Mas Farid, kabeh dikelompokne kabeh hanya untuk mengamankan kelakuannya yang tidak aman. Nah, kira-kira ya wis bagus, gak apa-apa. Mergo kena dawuh Kanjeng Nabi, innaka ma'aman ahbabta, karena kamu semua insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, tapi niku nggih luar biasa, ngejak wong akeh sing duwe terop diomongi, ojo larang-larang lho ya lek iso gratis. Mergo kowe kok gak kenal mbek kiai-kiai. Ya ngono lho. Wah, masyaallah itu jalan sing duwe kamera, duwe panggung kabeh dijak kabeh. Aku wedi ku termasuk sing duwe niki lho Pak, napa namine? Niki napa catering barang diomongi ojo larang-larang. Iki lho dingedharan kiai-kiai. Lah kan ya masyaallah niku jan masyaallah. Lah kata-kata niki kabeh digawe murah dengan alasan stop. Sampeyan pokoke iki digawe niatan berkahan mbek kiai-kiai. Ben sampeyan sesuk iso kabeh kiai-kiai iku jan zalim asline. Asline zalim. Tapi nuwun sewu njaluk pun pikato dari nggih. Lah niku penting masalahnya. Mergo hal niku urusane mangan. Lha pancen iki. Lho saestu. Dalil paling paten niku kan lau anna rajulan tasaddaqa an mayyitihi bi qa'in laqabilahu Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang ngriwayataken ingkang nulis menika Syekh Jalaluddin As-Suyuti.
Beliau mengatakan bahwa sekecil apapun yang kita keluarkan untuk keluarga kita yang sudah wafat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan ojo sampai ngenteni koyok Abah Haryanto, koyok Mas Wawan, koyok Mbak Feni, koyok Saudara Yani niki terus dingin nyelamati wong tua. Dawuh Kanjeng Nabi, hanya kikil, cowok Arab kikil itu paling rendah. Tapi nek awake dhewe sampean niku mek kuat tuku ceker tok selameti wong tuamu. Dan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah lek ngenteni kaya Pak Yani ngeten ya remuk. Remuk lah niki sing dihapusi kathah ya. Lho, apa ta artose napa nggih? Maksud kula niku betul, artinya kita jangan sampai lumuh, jangan sampai lelah untuk kemudian mencoba berbakti dengan apapun yang kita bisa. Walaupun hanya sekedar ndok seprapat. Maka nuwun sewu, Pak Yani juga tidak boleh sombong. Belum tentu hal besar yang kelihatannya besar di mata kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu. As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menampilkan satu riwayat bahwa kadang-kadang duit cilik itu bisa jadi gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang ada di sana. Contoh, jenengan lamun toh duwene duit 1 juta, kemudian jenengan tok 600.000, iki gede apa gak? Jenengan sedekah 600.000, gede ora? Lah nek duwene duit 10 miliar, terus sing ditok 6 juta, asline gede apa cilik? Nah iya ngono lho Pak. Dadi ojo terus ngopo, ngono lho, iling-ilingan kuwi ojo terus aku wis walhasil mugi-mugi kula sedaya, kula panjenengan sedaya, mugi-mugi estu-estu ditakdir Allah taala dados lari-lari sing betos dhateng tiyang sepah. Karena yes kecil awake dhewe krungu ridallah fi ridal, muga-muga wong tuane awake dhewe lila dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nuwun sewu, awake dhewe dosane mbok wong tua ya akeh lho Pak. Awake dhewe dosane mbok wong tua niku kathah, walaupun sengaja atau tidak. Apapun itu bentuknya. Karena kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi. Semua hal baik yang kita lakukan, maka pahalanya pasti akan juga diberikan kepada orang tuanya sebagai orang yang bertanggung jawab dan mendidik kita sebagai anaknya. Tapi nek diwalik podol, semua dosa yang kita lakukan orang tua kita juga dapat bagian. Padahal kula kalih panjenengan kira-kira mulai isuk mau bar subuh sampai saiki akeh ndi dosa kampe apike? Gak nuwun sewu lho iki. Mulai isuk mau lho sampai jam 10:30 malam ini kira-kira lebih banyak ibadah apa lebih banyak kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo gak ngaku iki wis saban-saban ya. Ini lho sekedap malih pun nisfu Sa'ban, berarti dilungkas Ramadan. Ini bulan istimewa nih. Ini bulannya Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat itu sangat mengistimewakan yang namanya bulan Rajab yang sudah berlalu kemarin. Kadang-kadang sampai lupa bahwa ada bulan sebelum Ramadan yang namanya Sa'ban yang juga sangat istimewa. Maka Dewi Aisyah mengatakan, rata-rata para istri Rasulullah iku ngodoi posone nalika duwe utang poso karena memang perempuan kan biasanya tidak sempurna tuh apa namanya puasanya karena memang ada tamu bulanan itu rata-rata di bulan Sa'ban. Karena apa? Karena Rasulullah biasanya di bulan Sa'ban sudah kayak masuk Ramadan, sangat serius untuk kemudian madep mantep jungkung wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau-beliau ummahatil mukminin, garwa-garwa Kanjeng Nabi tidak nyaman kalau Rasulullah datang dalam kondisi beliau-beliau puasa. Maka beliau tunda sampai Sa'ban. Sa'ban ini bulan istimewa. Ini adalah kenapa disebut bulan Rasulullah, karena memang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turunnya juga di bulan ini. Ini bulan istimewa betul. Dan ini adalah bulan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Bahkan dikatakan bahwa kalau pengen panen Ramadan seharusnya kita sudah mulai serius, mulai Rajab, kemudian Sa'ban kita tingkatkan keseriusannya. Nanti insya Allah akan sudah terbiasa dan mudah ketika melewati
Ramadan. Jangan lupa sebentar lagi mungkin tanggal berapa Gus nisfu Sa'ban Gus? Aku ingin diomongin lali ya, tanggal kali. Insya Allah tanggal kali ini. Nisfu Sa'ban tanggal 2 nih. Nah itu nisfu Sa'ban. Biasanya para masyayikh kita, para ulama kita sangat serius untuk mengisi malam nisfu Sa'ban dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan kegiatan-kegiatan positif atau apapun yang bisa panjenengan lakukan. Mugi-mugi dipun tampi sedaya kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang menungso iki yo aneh kok. Menungso iki gawan bayi aneh pokoknya. Ketbian saja deh. Misalnya kayak Imam Syafi'i itu meyakini bahwa ada beberapa malam sangat istimewa. Contoh, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitr, malam tanggal pertama bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban. Itu semuanya istimewa kata Imam Syafi'i. Dan kita diminta di setiap malam itu kita agak serius beribadah. Kalau memang kita belum bisa benar-benar serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat. Ada malam Jumat awake dhewe malah blonjo. Malam Idul Adha. Semua para masyayikh kita mengarahkan kita, memberitahu kita bahwa ini adalah malam istimewa. Tapi malam Idul Adha awake dhewe malah nyiapne lading, ngungkal lading dingin siap-siap mayoran. Malam Idul Fitri, malam istimewa. Kata koi, sampean akeh ndi istighfar lan tahajud malam Idul Fitri, kambek nyiapne besok pakai pakaian apa? Ayo. Aku malah nyiapne jajan bagus iku, nyiapne sedekah, JAP iku. Tapi berapa banyak di antara kita wis panik besok kostumnya oh no. Padahal ad-dunya niku dzilun zail. Dunia ini hanya bayangan-bayangan yang akan mudah lewat begitu saja. Sama nggak percaya? Baju yang lebaran kali ini jenengan idam-idamkan, apa itu di jenengan belanja online misalnya, jenengan tunggu-tunggu kehadirannya nggak datang-datang. Sekian hari sampai teko senengnya gak karuan, kemudian jenengan pakai dengan penuh kepercayaan diri yang luar biasa. Untuk lebaran tahun depan masih siap pakai baju yang sama apa tidak? Siap. Loh, sampean bahagian di lamun toh bodoh bulan depan itu sampean pakai baju yang lama apa pakai baju yang baru? Gak jujur ya, jujur. Ojo ngapusi, aku rodok kiai loh. Ojo mau ngapusi. Yo kan yo gak sekiai Gus Dia, tapi kan yo rodok kiai. Ojo mau ngapusi. Sampean harapannya baru apa tetap pakai yang lama? Loh, gitu Pak, rungono Pak. Loh, betul, tapi kalau Arab dudah nih. Artinya apa? Benar kata Rasulullah. Semua yang kamu banggakan hari ini, besok pasti akan kamu anggap sangat sepele. Kalau itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Kata koi, berapa banyak di antara kita pengen banget duwe pedahannya. Sekali duwe, katakan seminggu, 2 minggu, saulan, 2 bulan, apa meneh setahun. Pedah ini cek semangat gak awake dhewe. Apa wis ndelok kok kayak pedahe luwih apik ya. Lho, ngoten mboten? Nggih mboten. Dolan Pak. Ibu-ibu kabeh sing jawab. Alhamdulillah itu bapak-bapak. Lah, bayangno, selamat ibu-ibu gak waleh mbek awakmu, Pak. Lah lek ben bojo terus pingin bapak-bapak ganti piye jajal ya. Ini selamat, makanya bapak-bapak kudu syukur tenan mbek ibu-ibu ya. Begitu Bapak Yani, jangan aneh-aneh dirimu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saestu. Tapi ya begitulah dunia itu. Maka moga-moga apapun itu, kita selalu punya niatan baik, punya niatan positif yang kira-kira bisa menjadi satu amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua hal duniawiyah kita. Karena berapa banyak hal-hal yang kelihatannya duniawi, tapi karena niatan yang baik maka bergeser menjadi hal yang bersifat abadi di hadapan Allah Ta'ala. Di balik ya sama, banyak hal yang kelihatannya ukhrawi, ketoy akhirat banget, ketoy amal solih, tapi karena niatan yang kurang benar maka menjadi hal yang muspo, yang menjadi beban dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau bagian perlu matur kata-kata sebenarnya kalau pun dolan mriki mugi-mugi dados silaturahim sing ditampi. Muga-muga kula niku jek bingung, nyapa kok Kapolsek iki kok loro. Sing siji Kapolsek Sanan Kulon, sitoke Kapolsek ndi, Bang? Mlet kok. Sajane iki melu ndi? Aku pengen roh ya. Aku ket mau iki muskil, iki jane wilayah sapa? Wong Blitar kok mbiyen mesti gak jelas.
Lah gitu. Memang dua wilayah ngoten nggih Pak nggih. Oh, nggih ngoten nggih Pak nggih. Oh, masyaallah. Muga-muga barokah kabeh lah. Wis insyaallah alhamdulillah panjenengan nggih semanten mugi kados wau disampaikan kali MC ne. Kula nggih gumun MC kok MC ne iku luwih pinak tinimbang tukang pidatone. Heeh, MC kok penake koyo ngono, Oh ngoten nggih, MC kok penak mun ndonga. Muga-muga awake dhewe kabeh iki entuk berkah ning bulan Syaban. Muga awake dhewe diparingi iso teko Ramadan. Lah sing paling penting ya berkah ya iso ngisi. Engko teko Ramadan bae mokel. Loh, lah nggih to. Makane muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan kiat, pinaringan sehat, bisa mengisi bulan Syaban, bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian punya kepantasan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kabeh uripe didadekno urip sing manfaat, umure didadekno umur sing berkah, lan muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan husnul khatimah. Kula namung saged matur niku ngapunten ingkang agung akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.